Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Wardah Arifiani dengan nomor induk 210301256. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Saya dari kelompok 7. Dan inilah presentasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febieka Febriana dengan NIM 210301243. Pengertian pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan atau planning. Pengorganisasian atau organization, penggerakan atau actuating. Perencanaan adalah proses untuk mengamati dan mengevaluasi secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Di dalam manajemen perusahaan yang modern, fungsi kontrol ini biasanya dilakukan oleh divisi audit internal. Semua fungsi manajemen yang lain tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Pengendalian lebih luas daripada pengawasan. Pengawasan sebagai tugas disebut supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah ke sekolah-sekolah yang menjadi tugasnya. Kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor di sekolah yang dipimpinnya. Di lingkungan pemerintahan, lebih banyak dipakai istilah pengawasan dan pengendalian atau POSDAL. Tujuan dari fungsi pengawasan. Griffin 2002 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan lebih banyak dipakai istilah pengawasan dan pengendalian atau POSDAL. Tujuan dari fungsi pengawasan. Griffin 2002 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan titik, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. 1. Adaptasi lingkungan. 2. Meminimumkan kegagalan. 3. Meminimumkan biaya. 4. Antisipasi kompleksitas organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Samudra Armata dengan nomor NIM 210301253. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. 1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. 2. Penilaian kinerja. 3. Membandingkan kinerja dengan standar. 4. Melakukan tindakan korupsi jika terdapat masalah. Selanjutnya, fungsi pengawasan dalam praktik. 1. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. 2. Pengawasan internal dan eksternal. 3. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Selanjutnya, beberapa alternatif untuk meningkatkan produk perusahaan. 1. Meningkatkan jumlah penjualan dengan asumsi jumlah biaya tetap. 2. Meningkatkan kenaikan jumlah penjualan di atas kemungkinan adanya kenaikan jumlah biaya. 3. Mempertahankan jumlah penjualan dan mengurangi jumlah biaya. 4. Mengurangi total biaya jika sekiranya terjadi pengurangan jumlah penjualan, katakanlah akibat adanya inflasi, kenaikan harga barang, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. A. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. B. Penilaian kinerja. C. Membandingkan kinerja dengan standar. Melakukan tindakan korupsi jika terdapat masalah. Fungsi pengawasan dalam praktik.
A. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Pengawasan awal, pengawasan proses, pengawasan akhir. B. Pengawasan internal dan eksternal. C. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Pengawasan di bagian SDM, pengawasan di bagian informasi, pengawasan di bagian keuangan. Kenalkan, nama saya Angga Duki Saputra, NIM 210301258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri dari kelas F Bagi Manajemen dengan NIM 210301266. Terima kasih. Pengawasan diagnostik. Pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar Jumlah penjualan di atas kemungkinan adanya kenaikan jumlah biaya. 3. Mempertahankan jumlah penjualan dan mengurangi jumlah biaya. 4. Mengurangi total biaya jika sekiranya terjadi pengurangan jumlah penjualan, katakanlah akibat adanya inflasi, kenaikan harga barang, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. A. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. B. Penilaian kinerja. C. Membandingkan kinerja dengan standar. Melakukan tindakan korupsi jika terdapat masalah. Fungsi pengawasan dalam praktik. A. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Pengawasan awal, pengawasan proses, pengawasan akhir. B. Pengawasan internal dan eksternal. C. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Pengawasan di bagian SDM, pengawasan di bagian informasi, pengawasan di bagian keuangan. Kenalkan, nama saya Angga Duki Saputra, NIM 210301258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri dari kelas F Bagi Manajemen dengan NIM 210301266. Terima kasih. Pengawasan diagnostik. Pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai ataukah belum. Pengawasan berdasarkan batasan. Pengawasan berdasarkan batasan adalah pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur tersebut. Keseluruhan anggota dan pihak yang terkait dengan perusahaan akan menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut dalam menjalankan seluruh aktivitas yang terkait dengan perusahaan. Aturan tersebut dapat berupa prosedur operasi standar, kode etik para pekerja, dan lain sebagainya. Pengawasan interaktif. Pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. 2. Sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Berbeda dengan pendekatan tradisional dalam sistem pengawasan, kemerdekaan yang lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi pengawasan yang berdasarkan komitmen dasar sistem pengawasan terhadap kesadaran dari setiap individu atau akan apa yang terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Ringkasan sebagian materi dari kelompok 7. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.